Kita tahu bahwa salah satu seni yang paling sulit di dalam dunia ini adalah seni menyimpan uang. Nah, di Jepang ada satu seni menyimpan uang yang bernama kakeibo. Nah, bagaimana seni menyimpan uang ala orang Jepang bisa jadi inspirasi bagi orang Indonesia? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30 dan di sini ada sebuah metode kakeibo di mana ini cara menabung atau menyimpan uang ala orang Jepang, yaitu cara berhemat uang atau menabung yang berasal dari Jepang. Diciptakan oleh jurnalis wanita bernama Motoko Hani. Nah, metode ini bertujuan agar kondisi keuangan kamu lebih tertata rapi sehingga kamu bisa mencapai goals dari hasil tabunganmu. Jadi ke depan kamu itu mau punya mobil seperti apa, mau punya rumah seperti apa, mau punya goals hidup seperti apa, nggak ada salahnya Anda menggunakan metode ini untuk kebaikan kalian. Di sini ada 5 metode untuk Anda bisa pakai metode kakeibo. Kita mulai dari metode yang pertama. Nah, yang pertama yaitu membuat rincian pemasukan. Jadi Anda itu punya pemasukan itu berapa aja. Contoh Anda mungkin punya 2 jenis pemasukan. Pertama mungkin dari gaji, kedua mungkin dari hasil sewa kontrakan contohnya, atau istri jualan catering contohnya. Nah, Anda kan punya 2 sumber pemasukan. Jadi Anda harus rinci intinya total 1 bulan Anda punya net income berapa. Itu sangat menentukan kalkulasi atau planning atau perhitungan Anda ke depan itu mau di saving seperti apa. Nah, yang kedua adalah membuat daftar kebutuhan. Nah, yang saya rasa kalau misalkan tuliskan semua kebutuhan kamu, jadi mulai dari kebutuhan harian hingga kebutuhan tak terduga. Contohnya kebutuhan pokok, misalkan makanan, transport, obat, kuota, dan yang kebutuhan rekreasi, contoh camilan, belanja, makan di luar, wawasan, contohnya seperti baca buku, nonton film, ya kan, nonton bioskop, itu harus Anda catat semua daftar kebutuhan. Nah, daftar kebutuhan tersebut nanti ada di langkah yang ketiga, apa yang harus Anda lakukan. Nah, step yang ketiga atau langkah yang ketiga, setelah Anda membuat daftar kebutuhan, Anda buat amplop. Ini kan metode kakeibo ya. Jadi pakai amplop kakeibo. Contohnya misalkan amplop itu tulisannya adalah amplop makan bulanan atau di sini amplop piknik weekend. Nah, di situ Anda kan tahu uang itu sudah ada anggarannya. Jadi Anda jangan melebihi anggaran tersebut. Sehingga setiap bulan pos-posnya dan anggarannya itu sudah sangat jelas. Sehingga ketika Anda melebihi anggaran, Anda akan tidak berani melakukan uang belanja lebih yang melebihi daripada anggaran. Nah, inilah kelebihannya daripada kakeibo. Sehingga Anda tidak over budget atau over anggaran. Seringkali yang membuat kita itu bingung adalah karena kita ada uang berapa ya kita pakai berapa. Kita tidak pernah dengan sangat jelas menganggarkan berapa untuk 1 bulan untuk seperti ini. Ini mungkin ada beberapa netizen menganggap Pak Chandra kok pelit amat orang Jepang. Ini bukan masalah pelit, ini masalah mindset. Ketika Anda bisa menganggarkan dengan jelas setiap bulan untuk uang belanja sekian, untuk pos ini sekian, untuk camilan sekian, untuk wawasan sekian, untuk tambahan sekian, maka uang Anda itu sudah sangat jelas. Anda tidak akan over anggaran. Ketika Anda tidak over anggaran, bisa jadi keuangan Anda akan terkelola dengan sangat baik. Dan yang keempat, langkah yang keempat, ini juga sering saya ajarkan di tips finansial saya, yaitu mencatat semua pengeluaran harian termasuk Rp1.000 pun untuk uang parkir. Loh, Pak Chandra kok ribet amat hidupnya? Ini bukan masalah ribet, ini masalah mindset. Ini masalah kebiasaan. Saya tahu mungkin orang tua Anda tidak mengajarkan seperti, tapi ini kan kita belajar dari negara maju. Orang Jepang contohnya menggunakan metode kakeibo. Catatan ini sangat penting, selain sebagai pengingat, catatan ini membuat kamu mudah membuat perhitungan sisa uang yang kamu gunakan. Contohnya 1 hari, dari pagi sampai malam, setiap uang rupiah yang keluar dari dompet saya, itu kamu catat. Ini untuk makan sekian, ini untuk uang parkir tadi sekian, ini tadi untuk Gojek sekian, ini tadi. Anda catat semuanya. Sehingga Anda tidak over budget, sehingga Anda tahu kemana 1 rupiah pun, kemana uang keluar setiap harinya itu Anda tahu kemana. Kalau Anda biasa disiplinkan diri Anda seperti itu, besar kemungkinan Anda pun disiplinkan untuk keuangan suatu hari. Kalau Anda punya usaha, Anda punya perusahaan, Anda pun sudah sangat terbiasa untuk mengkalkulasi kemana cash flow atau larinya uang tersebut kemana.
Itu yang keempat. Dan yang langkah yang kelima adalah evaluasi metode Kakebo ini. Last but not least, jangan lupa evaluasi selama kamu melakukan metode Kakebo ini. Lihat lagi bagaimana hasilnya. Apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Jika nggak sesuai, catat kesalahanmu dan buat itu jadi pelajaran di bulan berikutnya. Nah, kalau sesuai, selamat dong. Maka berarti kamu sudah berhasil menjalankan metode Kakebo dengan baik. Saya yakin kalau Anda hari ini keuangan Anda morat-marit, keuangan Anda tidak baik, saya percaya bukan masalah berapa jenis gaji kamu. Berapapun gaji kamu tidak pernah akan cukup. Ya, saya beritahu, tidak pernah akan cukup. Kenapa? Karena Anda tidak pernah tahu uang Anda itu larinya kemana. Tapi kalau Anda sudah biasakan gunakan amplop kayak Kakebo tadi, kemudian mencatat pengeluaran harian Anda tadi, saya yakin 1000% saya tahu Anda tidak akan over budget. Jadi silakan terapkan metode Kakebo ini. Cocok tidak cocok, semua tergantung Anda. Kalau Anda cocok, saya yakin 1000% keuangan Anda akan jauh lebih baik. Bahkan setiap bulan ada uang sisa. Tapi kalau tidak cocok, ya karena Anda merasa terlalu berat lakukannya, belajar step by step. Tidak ada metode yang mudah kecuali Anda mau melakukannya. Sukses untuk Anda dan selalu salam hebat. Luar biasa. Mencatat semua pengeluaran harian termasuk Rp1.000 pun untuk uang parkir. Loh, Pak Chandra kok ribet amat hidupnya? Ini bukan masalah ribet, ini masalah mindset. Ini masalah kebiasaan. Saya tahu mungkin orang tua Anda tidak mengajarkan seperti itu, tapi ini kan kita belajar dari negara maju. Orang Jepang contohnya menggunakan metode Kakebo. Catatan ini sangat penting, selain sebagai pengingat, catatan ini membuat kamu mudah membuat perhitungan sisa uang yang kamu gunakan. Contohnya satu hari, dari pagi sampai malam, setiap uang rupiah yang keluar dari dompet saya, itu kamu catat. Ini untuk makan sekian, ini untuk uang parkir tadi sekian, ini tadi untuk Gojek sekian, ini tadi. Anda catat semuanya. Sehingga Anda tidak over budget. Sehingga Anda tahu kemana Rp1 pun, kemana uang keluar setiap harinya itu Anda tahu kemana. Kalau Anda biasa disiplinkan diri Anda seperti itu, besar kemungkinan Anda pun disiplinkan untuk keuangan suatu hari. Kalau Anda punya usaha, Anda punya perusahaan, Anda pun sudah sangat terbiasa untuk mengkalkulasi kemana cash flow atau larinya uang tersebut kemana.